Hai semuanya. Jadi di sini kami ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai perhitungan biaya pesanan atau job order costing. Nah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Farah Salsabila, Dian Safitri, dan ada Felicia Almas. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu paham dulu apa sih pengertian dari job order costing. Nah, pengertian dari job order costing yaitu sistem atau metode pengakumulasian atau pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Nah, setelah kita tahu nih apa itu pengertian dari job order costing, kita juga perlu paham tujuan dari penggunaan job order costing itu. Nah, penggunaan job order costing ini bertujuan untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan tiap pesanan maupun persatuan. Kemudian selanjutnya ada karakteristik proses produksi berdasarkan pada pesanan. Karakteristiknya ini ada 4. Yang pertama ada sifat produksi, yaitu terputus-putus atau intermittent. Kemudian yang kedua ada tujuan dari produksi, yaitu untuk memenuhi pesanan. Yang ketiga ada bentuk produksi, yaitu harus sesuai dengan spesifikasi pesanan. Dan yang keempat, dasar produksi, yaitu berdasarkan pada orderan. Kemudian ada contohnya nih, contoh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan itu ada kayak perusahaan mebel, perusahaan industri pesawat terbang, industri galangan kapal, dan perusahaan produksi lainnya. Kemudian ada karakteristik pengumpulan biaya produksi berdasarkan pada job order costing. Yang pertama ada biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dikumpulkan secara individual untuk tiap-tiap pesanan. Yang kedua ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau BOP dibebankan kepada tiap-tiap pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka atau predetermined rate. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP pada tiap-tiap pesanan digunakan kartu harga pokok pesanan. Nah, yang kelima ini ada cara untuk menghitung harga pokok persatuan. Caranya yaitu harga pokok persatuan sama dengan jumlah harga pokok pesanan tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk pesanan yang bersangkutan. Nah, kemudian ada manfaat dari perhitungan biaya pesanan. Nah, manfaatnya ini adalah untuk penetapan harga jual dan pengendalian biaya. Nah, kemudian ada kartu biaya pesanan. Fungsinya itu untuk apa? Yang pertama ada sebagai dokumen dasar dalam perhitungan biaya pesanan dengan mengakumulasi biaya untuk setiap pesanan. Nah, banyaknya kartu biaya pesanan itu dibuat berdasarkan banyaknya pesanan yang dikerjakan. Kemudian ada kartu biaya pesanan dibuat berdasarkan nomor urut atau pre-numbered. Kemudian yang ketiga ada kartu biaya pesanan. Di samping digunakan untuk menghitung harga pokok suatu pesanan, bisa juga sebagai rekening pembantu atau subsidiary account dari rekening kontrol. Nah, ini selanjutnya ada contoh dari kartu biaya pesanan. Tampilannya seperti berikut ini. Ada nomor pesanan, ada jenis produk, tanggal pesan, tanggal selesai, kemudian ada pemesannya, tentu saja ada sifat pesanan, jumlah, dan juga harga jual. Di dalam tabelnya itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik seperti yang udah tertampil pada layar ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada jurnal-jurnal nih. Nah, yang pertama tuh kita bakal bahas dulu mengenai jurnal pencatatan biaya bahan. Nah, yang berhubungan tuh yang pertama ada jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Debitnya ada persediaan bahan baku, kreditnya ada utang dagang atau kas. Nah, kemudian yang kedua ada jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Debitnya ada produk dalam proses, kreditnya ada persediaan bahan baku.
Nah, jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, jurnalnya itu juga beda dari yang atas. Nah, debitnya ada BDP bahan baku, kreditnya ada persediaan bahan baku. Kemudian yang ketiga ada jurnal untuk mencatat pembelian retur. Nah, untuk debitnya ada utang dagang atau kas. Kemudian untuk kreditnya yaitu ada persediaan bahan baku. Selanjutnya ada jurnal pencatatan biaya tenaga kerja. Nah, yang pertama ada jurnal untuk mencatat kewajiban gaji dan upah yang terjadi. Debitnya ada beban gaji, kreditnya ada utang gaji, atau bisa juga pakai debit beban gaji atau kreditnya beban gaji yang masih harus dibayarkan. Nah, yang kedua ada jurnal untuk mencatat pembayaran gaji. Debitnya ada utang gaji, kreditnya ada kas. Nah, yang ketiga ada jurnal untuk mencatat alokasi gaji. Nah, debitnya ada barang dalam proses PTKL, kreditnya ada BOP sesungguhnya, kemudian ada debit lagi biaya administrasi gaji bagian pemasaran, biaya administrasi gaji bagian administrasi, kreditnya ada beban gaji. Nah, misal jika rekening barang dalam proses ini dipecah menurut elemen biaya produksi, maka rekening barang dalam proses digantikan dengan BDP BTKL. Jadi harus diganti ya. Barang dalam proses diganti dengan BDP BTKL. Nah, selanjutnya ada jurnal pencatatan biaya overhead pabrik 1. Yang pertama ada jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya atau aktual. Debitnya ada BOP sesungguhnya, persediaan bahan, biaya sewa, biaya listrik, biaya asuransi pabrik. Nah, kemudian kreditnya ada berbagai macam rekening yang dikredit. Selanjutnya ada jurnal untuk mencatat pembebanan BOP berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Debitnya ada barang dalam proses, kreditnya ada BOP dibebankan. Nah, jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, maka jurnalnya juga beda. Nah, untuk debitnya ada BOP dibebankan, sedangkan untuk selanjutnya yaitu masih mengenai biaya overhead pabrik. Untuk mencatat penutup BOP dibebankan yaitu akun BOP dibebankan pada bagian sisi debit dan akun BOP sesungguhnya pada bagian sisi kredit. Sedangkan untuk mencatat selisih BOP dibagi menjadi dua, yaitu apabila BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP dibebankan, selisih ini bersifat tidak menguntungkan, sehingga dapat dijurnal dengan selisih BOP pada bagian sisi debit dan BOP sesungguhnya pada sisi kredit. Sedangkan apabila BOP sesungguhnya ini lebih kecil daripada BOP dibebankan, maka selisihnya bersifat menguntungkan dan dijurnal dengan BOP sesungguhnya pada bagian sisi debit dan selisih BOP pada bagian sisi kredit. Selanjutnya, untuk mencatat produk selesai. Untuk mencatat barang jadi yang diserahkan dari produksi ke bagian ini dijurnal dengan persediaan barang jadi pada bagian sisi debit dan barang dalam proses pada bagian sisi kredit. Apabila rekening barang dalam proses dipecah berdasarkan elemen biaya produksi, pencatatannya yaitu persediaan barang jadi pada bagian sisi debit, sedangkan pada bagian sisi kredit terdapat BDP BBP, BDP BTK, dan BDP BOP. Untuk mencatat barang dalam proses akhir, yaitu mencatat persediaan barang dalam proses akhir periode, dicatat dengan persediaan barang dalam proses pada bagian sisi debit dan barang dalam proses pada bagian sisi kredit. Apabila rekening barang dalam proses ini dipecah berdasarkan elemen biaya produksi, pencatatannya yaitu persediaan barang dalam proses pada bagian sisi debit, sedangkan pada bagian sisi kredit terdapat BDP BBB, BDP BTK, dan BDP BOP. Sedangkan untuk mencatat barang selesai kepada pemesan, yaitu mencatat harga pokok penjualan, di mana terdapat akun harga pokok penjualan pada sisi debit, akun persediaan barang jadi pada bagian sisi kredit.
Untuk mencatat hasil penjualan dibutuhkan akun kas atau piutang dagang pada sisi debit dan akun penjualan pada sisi kredit. Selanjutnya yaitu terkait dengan kerugian dalam proses produksi. Kerugian di dalam proses produksi berdasarkan pesanan tidak dapat dihindari. Kerugian ini bisa diakibatkan karena adanya sisa bahan, kemudian karena Poin 2. Karena kesalahan. Contoh, PT IUP adalah perusahaan yang menghasilkan komponen televisi. Pada bulan September 2015, perusahaan menerima pesanan 2.000 unit komponen. Harga pokok produksi untuk 1 unit komponen ini sebesar Rp1.250 yang terdiri dari bahan baku langsung Rp500, tenaga kerja langsung Rp400, dan BOP dibebankan Rp350. Karena proses produksi ini lebih rumit, terjadi kerusakan sebanyak 40 unit. Ini dianggap sebagai kerusakan karena kesalahan. Untuk itu, produk ini perlu diperbaiki dengan biaya bahan baku langsung Rp8.000, biaya tenaga kerja langsung Rp4.000, dan BOP Rp2.500. Jurnal, debit, rugi produk cacat sebesar Rp14.500, kredit, persediaan bahan baku Rp8.000, beban gaji Rp4.000, dan macam-macam kredit Rp2.500. Poin selanjutnya yaitu poin yang ketiga, membahas mengenai produk rusak. Produk rusak disebabkan oleh beberapa faktor, di antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, bersifat normal. Kedua, karena kesalahan. Dan yang ketiga, karena kurangnya perencanaan dan kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja dan faktor lainnya. Poin selanjutnya akan membahas mengenai perlakuan harga pokok produksi. Poin A. Produk rusak laku dijual. Produk rusak yang berasal dari proses produksi akan laku dijual jika bersifat normal. Produk-produk tersebut akan diperlakukan sebagai pengurang pengendali biaya overhead pabrik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh sebagai berikut. Pesanan nomor 707 mengenai pembuatan mainan anak-anak sebanyak 2.000. Harga pokok produk untuk 1 unit adalah Rp2.000. Karena kerumitannya, terjadi kerusakan 50 mainan. Namun, kursi cacat tersebut masih dapat dijual dengan harga Rp1.000 per unit. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut, maka perusahaan terpaksa harus memproduksi mainan anak-anak sebanyak 2.050 unit. 2.000 mainan yang sesuai dengan pelanggan ditambah dengan 50 mainan yang rusak. Dengan demikian, harga pokok yang terdiri dari bahan baku langsung yaitu Rp400, tenaga kerja langsung Rp600, dan biaya overhead pabrik Rp500. Penyelesaiannya adalah harga pokok produksi selesai. Harga pokok produk selesai yang baik yaitu 2.000 unit dikali 2.000 sehingga menghasilkan Rp4 juta. Harga pokok produk rusak yaitu 50 kursi dikali 2.000 yaitu menghasilkan Rp100.000. Harga pokok produk selesai yaitu Rp4.100.000. Jurnal penjualan produk rusak. Debit kas Rp50.000, pengendali overhead pabrik Rp50.000. Kredit produk dalam proses atau PDP bahan yaitu Rp45.000, PDP tenaga kerja Rp30.000, dan PDP BOP sebesar Rp25.000. Produk rusak yang laku dijual karena kesalahan. Harga produk rusak adalah Rp100.000. Penjualan produk rusak adalah Rp50.000. Rugi produk rusak yaitu Rp50.000. Jurnal, debit, kas Rp50.000, rugi produk rusak Rp50.000. Kredit, produk dalam proses bahan Rp45.000, PDP tenaga kerja Rp30.000, PDP BOP Rp25.000. Poin selanjutnya akan membahas mengenai perlakuan harga pokok produksi.
Poin A. Produk rusak laku dijual. Produk rusak ini bersifat normal. Pesanan nomor 707 mengenai pembuatan 2000 mainan anak-anak. Harga pokok produk untuk 1 unit adalah Rp2.000. Karena kerumitannya terjadi kerusakan 50 mainan bersifat normal namun tidak laku dijual. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut, maka perusahaan terpaksa harus memproduksi mainan anak-anak sebanyak 2050 unit. 2000 mainan yang sesuai dengan pelanggan ditambah dengan 50 mainan yang rusak. Harga pokok. Bahan baku langsung Rp400, tenaga kerja langsung Rp600, dan overhead pabrik Rp500. Sehingga dihasilkan jumlah keseluruhan yaitu Rp2.000. Penyelesaiannya yaitu pengendali overhead pabrik sebesar Rp100.000 di debit, produk dalam proses atau PDP bahan Rp45.000 di kredit, PDP tenaga kerja Rp30.000 di kredit, PDP BOP Rp25.000 di kredit. Produk rusak tidak laku dijual karena kesalahan. Rugi produk rusak Rp100.000 di bagian debit dan di bagian kredit terdapat PDP bahan Rp45.000, PDP tenaga kerja Rp30.000, dan PDP BOP Rp25.000. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. See you on next video.